Perkenalkan, nama saya Veronica Novrian dari kelas 9 dan dari SMP Widya Dana Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu materi pertama, gangguan atau penyakit pada sistem reproduksi manusia dan cara mengatasinya. Dan materi yang kedua adalah perkembangan rekayasa genetika pada hewan dan tumbuhan serta keuntungan dan kerugiannya. Kita masuk saja langsung. Materi yang pertama adalah gangguan atau penyakit pada sistem reproduksi manusia dan cara mengatasinya. Gangguan pada sistem reproduksi manusia itu adalah gangguan adalah kelainan atau kekacauan fungsional. Gangguan medis dapat dikategorikan menjadi gangguan mental, gangguan fisik, gangguan genetik, gangguan emosi dan perilaku, serta gangguan fungsional. Lalu kita masuk ke penyakit atau gangguannya. Penyakit yang terjadi adalah HIV atau AIDS. Penyakit ini adalah penyakit yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency virus atau HIV sesuai dengan nama penyakitnya. Bila tidak diobati, HIV ini dapat makin memburuk dan berkembangnya menjadi AIDS, dan penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seks vagina atau anal, penggunaan jarum suntik, dan transfusi darah. Lalu kita masuk yang penyakit kedua adalah mioma. Penyakit ini merupakan suatu pertumbuhan massa atau daging di dalam rahim atau di luar rahim yang tidak bersifat ganas. Tetapi mioma berasal dari sel otot polos yang terdapat di rahim, dan pada beberapa kasus juga berasal dari otot polos pembuluh darah rahim. Lalu kita lanjut ke penyakit yang ketiga atau gangguannya. Yang ketiga adalah kanker serviks. Kanker serviks ini adalah kanker yang tumbuh pada sel di leher rahim, dan kanker ini umumnya berkembang di perlahan dan baru menunjukkan gejala ketika sudah memasuki stadium lanjut. Oleh karena itu, penting untuk mendeteksi kanker serviks sejak dini sebelum timbul masalah serius. Lalu kita lanjut penyakitnya. Yang selanjutnya adalah penyakit endometrium. Penyakit ini adalah jaringan yang melapisi dinding rahim sebelum menstruasi. Endometrium akan menebal untuk menjadi tempat menempelnya sel-sel telur yang telah dibuahi. Bila sel telur tidak dibuahi, maka endometrium akan luruh kemudian keluar dari tubuh sebagai darah menstruasi. Penyakit yang selanjutnya adalah cistis, adalah istilah medis untuk menggambarkan adanya peradangan atau proses inflamasi yang terjadi pada kandungan kemih, yang salah satunya tandanya adalah adanya rasa nyeri sewaktu buang air kecil. Itulah beberapa gangguan atau penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi manusia. Lalu kita lanjut ke cara mengatasinya. Cara mengatasinya itu yang pertama kita harus menjaga kebersihan organ reproduksi. Nah, menjaga kebersihan organ reproduksi ini nih bisa mencegah terjadinya gangguan, dan pastikan untuk selalu membersihkan organ reproduksi di laki-laki atau di perempuan, dan yang di perempuan ini contohnya vagina, terutama sehabis buang air kecil atau buang air besar. Lalu yang kedua adalah mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Mengonsumsi makanan sehat dan bergizi ini sesuai dengan makanan yang bergizinya itu seimbang. Dan bergizi seimbang ini juga bisa membantu menjaga kesehatan organ reproduksi. Dan wanita itu disarankan untuk mengonsumsi makanan yang banyak mengandung protein, lemak, serat, antioksidan,
serat, vitamin, dan mineral. Dan cara mengatasinya yang ketiga adalah hindari rokok. Dan ini sebuah cara mengatasinya dengan salah satu kebiasaan yang bisa mengganggu kesehatan reproduksi adalah merokok. Sebab zat-zat yang ada pada rokok itu bisa mengurangi jumlah dan kualitas sel telur. Selain itu, merokok juga bisa mengganggu kesehatan rahim. Selain itu, selain rokok juga ada minuman keras atau beralkohol. Ini juga bisa memengaruhi kesehatan organ reproduksi manusia. Kandungan alkohol juga bisa meningkatkan resiko terjadinya gangguan ovulasi. Lalu yang selanjutnya adalah kesehatan sistem reproduksi juga bisa terganggu akibat perilaku seksual yang beresiko, atau juga bisa kebiasaan bergonta-ganti pasangan dan melakukan hubungan intim tanpa menggunakan pengaman yang harus dihindari selain memicu gangguan pada sistem reproduksi wanita. Hal ini juga bisa meningkatkan resiko penyakit menular seksual. Lalu yang terakhir adalah istirahat yang cukup dan mengelola stres juga dapat dilakukan. Wanita dewasa disarankan untuk tidur setidaknya 7-9 jam setiap malamnya. Itulah materi yang pertama yang saya bahas barusan, dan kita lanjut. Materi yang kedua adalah perkembangan rekayasa genetika pada hewan dan tumbuhan, serta keuntungan dan kerugiannya. Rekayasa genetika ini adalah rekayasa genetika pada hewan dan tumbuhan merupakan teknik memindahkan gen yang dikehendaki untuk mengembangkan dan memperbaiki sifat tanaman serta hewan dan makhluk hidup lainnya. Lalu ada beberapa keuntungan serta kerugiannya. Keuntungannya itu adalah meningkatkan derajat kesehatan manusia dengan diproduksinya berbagai hormon manusia seperti insulin dan hormon pertumbuhan, tersedianya bahan makan dan tentukannya tanaman yang tahan terhadap hama serta dapat meningkatkan hasil panen. Lalu ada kerugian. Kerugian itu terjadi karena ketidakseimbangan ekologis disebabkan keseragaman individu hasil cloning, terjadinya perkembangbiakan yang tidak terkendali dari jenis bakteri atau organisme ciptaan baru di laboratorium. Rekayasa genetika pada tanaman dapat menurunkan efektivitas pestisida dan dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan serta menimbulkan alergi dan penyakit lainnya. Itulah materi yang kali ini saya bahas, yaitu gangguan atau penyakit pada sistem reproduksi manusia dan cara mengatasinya, dan perkembangan rekayasa genetika pada hewan dan tumbuhan, serta keuntungan dan kerugian. Beginilah materi saya. Bila ada salah kata atau materi yang kurang jelas atau kurang lengkap, saya minta maaf. Sekian dari video saya. Terima kasih. Selamat pagi.